Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Lailatul Fitriyah, Nadia Mutiara Loka, dan Minha Nabila. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang bab virus. Dalam pembelajaran virus ini, kita mengambil KD 3.4 yaitu menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan dengan indikator sebagai berikut. Sebelum kita memasuki pembelajaran tentang virus, mari kita simak video ini terlebih dahulu. Let's see the video. Kalian semua pasti sudah mendengar tentang coronavirus, virus yang telah melanda Tiongkok hingga dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis virus corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan, mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Video ini adalah salah satu dari contoh virus, yaitu virus corona. Virus yang sedang kita hadapi saat ini. Dari video yang kamu lihat tadi, apa yang kamu ketahui tentang virus? Untuk memahami lebih lanjut tentang apa itu virus, simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, kita akan mengenal sejarah penemuan virus. Tokoh yang pertama yaitu Adolf Edward Meyer pada tahun 1876. Beliau mengamati adanya penyakit pada daun tanaman tembakau yang ia beri nama penyakit mozaik. Beliau mengamati dengan membuat ekstrak dari daun yang terkena penyakit mozaik dan memberikan ekstrak penyakit tanaman mozaik ke tanaman yang sehat. Ternyata ekstrak tersebut dapat menyebabkan penyakit yang sama pada tanaman yang sehat. Penemuan yang kedua dari Dmitri Ivanovsky pada tahun 1892 menyimpulkan bahwa penyakit mozaik adalah suatu patogen yang diberi nama filtrable virus atau virus yang dapat melewati saringan. Pada percobaan ini sama dengan percobaan Edward Meyer, namun yang berbeda adalah Ivanovsky membuat filtrat dari ekstrak tanaman tembakau yang berpenyakit. Ternyata filtrat tersebut masih dapat menyebabkan penyakit yang sama pada tanaman lain. Dan pada penemuan yang ketiga yaitu Martinus Beijering pada tahun 1895 mengatakan bahwa mikroorganisme tersebut sejenis makhluk patogen yang dapat bereproduksi. Beliau menggunakan cara yang sama dengan Ivanovsky, namun beliau mengulanginya sebanyak 2 kali. Percobaan yang kedua menggunakan filtrat dari tanaman yang sudah tertular dari percobaan pertama, dan ternyata hasilnya tetap membuat tanaman itu berpenyakit. Tokoh yang keempat yaitu Wendell Meredith Stanley mengatakan bahwa mikroorganisme tersebut dapat dikristalkan. Beliau berhasil mengkristalkan virus penyebab penyakit mozaik pada tembakau.
Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri virus. Yang pertama, virus berukuran 20 nanometer sampai 300 nanometer. Dan perlu diketahui bahwa 1 nanometer sama dengan 1 kali 10 pangkat min 9 meter. Yang kedua, virus bersifat aseluler. Maksud dari bersifat aseluler yaitu tidak memiliki sel dan tidak memiliki organel-organel sel. Yang ketiga, virus berbentuk batang, bola, polihedral, dan huruf T. Yang keempat, virus dapat dikristalkan dan dicairkan kembali. Maksud dari dikristalkan yaitu karena virus berada di luar sel hidup, dan dapat dicairkan kembali karena virus dapat hidup dan memperbanyak diri di dalam sel hidup organisme lain. Yang kelima, virus membutuhkan sel inang untuk bereproduksi. Yang keenam, virus hanya memiliki satu jenis materi genetik, yaitu DNA atau RNA saja. Dan yang ketujuh, virus tidak memiliki enzim untuk melakukan metabolisme untuk kehidupannya. Yang selanjutnya yaitu struktur virus. Yang pertama, pembungkus atau selubung kapsid yang tersusun oleh protein, dan fungsi kapsid sendiri yaitu untuk melindungi materi inti yang berupa asam nukleat. Yang kedua, bahan inti yang terdiri dari asam nukleat, dan asam nukleat itu berfungsi untuk mengendalikan aktivitas replikasi. Kemudian yang ketiga, kepala yang tersusun dari nukleokapsid dan berbentuk polihedral, yakni di sebelah dalam terdapat asam nukleat dan di luar tersusun atas kapsid. Yang keempat, beberapa virus memiliki bagian lain, seperti selubung virus atau membran yang menyelubungi kapsid yang berasal dari membran sel inang. Fungsinya untuk membantu infeksi sel inang dan membawa beberapa molekul enzim. Ini merupakan bentuk dari struktur virus. Gambar yang pertama merupakan virus berbentuk batang. Strukturnya terdiri dari RNA dan kapsomer of capsid. Contohnya pada tobacco mosaic virus. Gambar yang kedua merupakan virus berbentuk polihedral. Strukturnya terdiri dari kapsomer, DNA, dan glikoprotein. Contohnya pada adenovirus. Gambar yang ketiga merupakan virus berbentuk bola. Strukturnya terdiri dari membran envelope, RNA, kapsid, dan glikoprotein. Contohnya pada influenza virus. Dan gambar yang keempat merupakan virus berbentuk huruf T. Strukturnya terdiri dari heat, DNA, thiosid, dan tire fiber. Contohnya pada bakteriophag T4. Selanjutnya yaitu reproduksi virus. Kali ini kita membahas tentang reproduksi virus pada bakteriophag. Reproduksi virus itu sendiri terbagi menjadi dua siklus, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Siklus litik disebut dengan siklus litik karena pada fase akhir dari siklus ini terjadi peristiwa lisisnya dinding sel bakteri akibat terbentuknya banyak virus baru di dalam sel bakteri. Pada fase perlekatan atau adsorpsi, fag melekat pada reseptor yang spesifik pada permukaan sel bakteri. Pada fase penetrasi, setelah pelekatan, DNA fag disuntikkan ke dalam sel bakteri dan meninggalkan selubung fag di luar sel. Pada fase replikasi, DNA bakteri didegradasi, DNA fag bereplikasi, dan komponen-komponen fag disintesis. Dan pada fase perakitan, komponen-komponen fag dirakit menjadi virus. Dan pada siklus lisogenik disebut dengan siklus lisogenik karena terjadi proses penyatuan DNA virus dengan DNA bakteri. Penyatuan DNA tersebut kemudian disebut dengan istilah lisogenik. Pada fase pelekatan, fag melekat pada sel inang spesifik. Pada fase penetrasi, DNA fag masuk ke dalam sel bakteri. Pada fase penggabungan, DNA fag bergabung dengan DNA bakteri. Dan pada fase replikasi, ketika DNA bakteri bereplikasi, profag yang bergabung ikut bereplikasi. Klasifikasi virus. Klasifikasi virus tidak mengikuti sistem Linnaeus, melainkan sistem ICTV atau Komite Internasional untuk Taksonomi Virus. Klasifikasi virus terbagi dalam 3 tingkat takson, yaitu familia, genus, dan spesies. Contoh,
Familia Retroviridae, genusnya Lentivirus, spesies Human Immunodeficiency Virus atau virus HIV. Dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus yaitu yang pertama jenis asam nukleat, yang kedua ukuran, morfologi, jenis simetri, jumlah kapsomer, juga ada atau tidaknya membran. Yang ketiga, kerentanan terhadap pengaruh kimia dan fisika. Yang keempat, kandungan enzim tertentu yang dimiliki. Yang kelima, sifat imunologis. Yang keenam, jenis sel inang. Yang ketujuh, cara penularan secara alamiah. Dan yang kedelapan, simptomatologi atau penyakit yang ditimbulkan. Peranan virus. Peranan virus yang menguntungkan. Yang pertama, memproduksi vaksin, yaitu virus yang sudah dilemahkan. Jika manusia telah diberi vaksin, tubuh manusia akan dapat memproduksi antibodi sehingga jika sewaktu-waktu terserang patogen yang sebenarnya, tubuh manusia tersebut telah kebal karena di dalam tubuhnya telah diproduksi antibodi patogen tersebut. Yang kedua yaitu memproduksi antitoksin. Antitoksin dapat dibuat dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang mempunyai sifat menguntungkan sehingga jika virus menginfeksi bakteri, di dalam sel bakteri tersebut terkandung gen yang menguntungkan. Jika oleh DNA virus, DNA manusia disambungkan dengan DNA bakteri, sel bakteri tersebut akan mengandung gen manusia penghasil antitoksin. Antitoksin dapat dipisahkan dan dimanfaatkan untuk melawan penyakit pada manusia. Dengan rekayasa genetik, dapat dikatakan bahwa virus dapat dimanfaatkan sebagai perantara gen manusia atau gen makhluk hidup lainnya untuk masuk ke dalam sel bakteri agar sel bakteri tersebut membawa sifat gen manusia atau gen makhluk hidup lain. Yang ketiga yaitu melemahkan bakteri. Virus yang menyerang bakteri patogen merupakan virus yang menguntungkan. Jika DNA virus lisogenik menginfeksi DNA bakteri patogen, bakteri tersebut menjadi melemah atau tidak berbahaya. Selanjutnya yaitu peranan virus yang merugikan. Virus dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit pada berbagai organisme, baik manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang pertama, penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus yaitu influenza, polio, dan AIDS. Yang kedua, penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus, contohnya rabies dan tetelo. Yang ketiga, penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus yaitu turgo yang menyerang pada tanaman padi dan mozaik pada daun tembakau. Itu tadi penjelasan tentang virus. Nah, tugas untuk kalian yaitu cobalah membuat poster tentang virus dan buat videomu yang mengkampanyekan di depan kelas. Baiklah, semoga pembelajaran ini bermanfaat dan tetap menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.